Pikun, salam Fransiskus berjiwa besar. Halo semua, para pemirsa Budiman dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam video kali ini yang akan mengulas tentang salah satu metode pembelajaran. Salah satu metode pembelajaran yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah metode ceramah. Ya, metode ceramah adalah salah satu metode pembelajaran paling kuno, paling lama, yang masih cukup relevan digunakan sampai saat ini. Terutama pada saat kita ingin mengajarkan anak-anak bagaimana caranya bercerita. Ini masuk ke dalam pembelajaran seni. Mari simak video berikut ini bagaimana seorang guru bercerita, mengajarkan anak-anak untuk tampil dengan percaya diri di depan umum, mengekspresikan wajahnya, menggerakkan anggota tubuh. Selamat menyaksikan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana membawakan sebuah cerita. Ya, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan pada saat bercerita. Yang pertama, ekspresi wajah. Kemudian yang kedua, gerakan tubuh. Dan yang ketiga, intonasi nadanya. Kalau kalian membaca cerita sedih, ekspresi wajahnya sedih. Kalau kalian bercerita seandainya seperti orang berlari, coba gerakan tubuh kalian. Kalau kalian berceritanya ada marahnya, ada sedihnya, coba untuk mengubah suara kalian, ya. Oke, Bu Taru akan membacakan sebuah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari Indonesia. Terutama untuk cerita yang Bu Taru mau bacakan hari ini adalah cerita dari Nusa Tenggara Barat. Judulnya adalah Sepasang Lelampak yang Tak Pernah Puas. Ya, sepasang lelampak yang tak pernah puas. Nah, lelampak itu apa sih? Lelampak itu adalah sebuah sandal tradisional yang terbuat dari kulit kerbau, ya. Bu Taru ambil contohnya seperti ini. Kalau ini sepatu, ya, kalau ini sepatu, tapi kalian bisa membayangkan bahwa ini adalah sebuah sandal tradisional, sepatu-sepatu model zaman dulu ya, seperti ini, ya, terbuat dari kulit kerbau. Nah, cerita ini dimulai dari sepasang lelampak atau sepasang sendal raja, yang sebelah kanan namanya Papuk Mame, yang sebelah kiri namanya Papuk Kini. Jadi mereka adalah sepasang sendal dan mereka berdua bisa bercakap-cakap dengan bahasa mereka sendiri, tetapi makhluk-makhluk sekitarnya tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Sepasang lelampak ini adalah milik seorang raja. Suatu ketika si raja tidur karena lelah setelah bekerja seharian. Lelampaknya diletakkan di bawah tempat tidur. Nah, di bawah tempat tidur yang gelap itu, lelampak ini mendengar suara tikus. Mungkin bau dari lelampaknya ini mengundang para tikus untuk datang. Papuk Mame dan Papuk Kini menjadi khawatir. Bagaimana kalau seandainya mereka didekati oleh tikus-tikus itu, lalu tikus-tikus menggigit mereka? Mereka tentu saja akan kesakitan. Tentu saja mereka takut membayangkan seperti itu. Lalu Papuk Mame dan Papuk Kini pun berdoa kepada dewa, memohon supaya mereka menjadi sepasang tikus, ya, supaya tikus-tikus ini tidak berani menggigiti mereka. Lalu dewa pun mengabulkan permohonan mereka. Keesokan harinya, ternyata mereka berpapasan dengan tikus. Bukan tikus, ya, maaf. Mereka berpapasan dengan kucing. Jadi di istana ada kucing dipelihara oleh ratu. Kucing itu berusaha untuk menangkap mereka. Tentu saja mereka berlari, berlari bersembunyi dengan ketakutan, takut ditangkap oleh kucing. Aduh, Papuk Mame, bagaimana ini? Bagaimana kalau kita ditangkap sama kucing? Kita pasti akan dihabisi, kata Papuk Kini. Lalu Papuk Mame dan Papuk Kini pun berdoa kepada dewa. Dewa, tolong jadikanlah kami kucing, supaya kucing istana tidak berani memakan kami. Dewa pun mengabulkan permohonan mereka. Mereka menjadi sepasang kucing. Kucing yang cantik, kucing yang gemuk, ya, kucing yang bagus. Mereka pun menjadi kesayangan dari Baginda Ratu. Nah, pada suatu ketika mereka berjalan-jalan di istana dengan leluasanya,
mereka melihat anjing pemburu. Jadi baginda raja memelihara anjing pemburu, dan anjing pemburu ini menggonggong, menyalak terus-menerus kepada mereka. Kuk, 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 kuk. Itu membuat si Papuk Mame dan Papuk Kine menjadi ketakutan. Ya, takut bagaimana kalau mereka suatu saat nanti ditangkap oleh anjing-anjing pemburu yang lepas. Ya. Lalu mereka pun berdoa lagi kepada dewa. Ya dewa, tolong jadikanlah kami anjing pemburu juga, supaya anjing-anjing pemburu di istana tidak akan mengajar kami. Dewa pun mengabulkan permohonan mereka. Mereka menjadi sepasang anjing. Nah, mereka cukup nyaman menjadi seekor anjingnya, sepasang anjing, karena mereka setiap hari bisa keluar dari istana. Mereka bisa ikut berburu, menemani si raja berburu, dan mereka sangat senang sekali. Tapi sayang, si Papuk Mame dan Papuk Kine ternyata suatu saat mereka merasa bosan menjadi seekor anjing. Mereka bosan, ya. Mereka ingin sesuatu yang lebih, jangan jadi anjing yang mereka bosan. Lalu mereka berdoa kepada dewa, ya dewa, tolong jadikanlah kami manusia. Dewa mengabulkan. Papuk Mame dan Papuk Kine pun menjadi dewa. Oh, maaf, bukan menjadi dewa ya, menjadi manusia dulu, menjadi manusia. Papuk Mame menjadi seorang manusia yang tampan, sementara Papuk Kine menjadi wanita yang cantik. Dan mereka pun menjadi raja dan ratu. Ya, jadi sekarang raja ratunya ada dua ya. Raja ratu yang awal tadi, dan sekarang raja ratu si Papuk Mame dan Papuk Kine. Nah, setelah menjadi raja dan ratu, Papuk Mame dan Papuk Kine melihat ke raja awal mereka. Mereka ingin menguasai seluruh daerah itu. Maka mereka pun menyusun strategi perang untuk menyerang kerajaan baginda raja yang awal tadi ya. Tapi ternyata apa? Mereka gagal, mereka kalah. Karena si raja yang awal ini tadi mereka sudah terbiasa berperang. Papuk Mame dan Papuk Kine baru berlari ke hutan. Mereka melarikan diri, menjauhi medan pertempuran, menjauhi kerajaan, berlari menyelamatkan diri ke hutan. Ayo, Papuk Kine, ayo cepat, kita mau ditangkap, teriak Papuk Mame. Sementara Papuk Kine, aduh, Papuk Mame capek, aduh pegah, saya sudah tidak kuat lagi. Karena dia perempuan ya, dia tidak kuat lagi untuk berlari, tidak kuat lagi untuk berjalan. Papuk Kine pun menjadi kesal, sudah mau ditangkap tetapi Papuk Mame-nya masih berlambat-lambat, Papuk Kine masih berlambat-lambat. Dia menjadi kesal, akhirnya dia berdoa lagi kepada dewa. Kira-kira dia mau beritahu jadi apa ya? Dia mau berubah menjadi dewa. Ya, si Papuk Kine dan Papuk Mame memohon agar dijadikan dewa. Lalu dewa mendengar itu menjadi marah. Dewa marah. Kalian Papuk Mame dan Papuk Kine tidak tahu terima kasih, tidak pernah puas, tidak tahu bersyukur. Aku tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Aku akan kembalikan kalian ke lelampak seperti semula. Saat itu pula Papuk Mame dan Papuk Kine menjadi sepasang lelampak seperti awal. Mereka sepanjang hidupnya selalu dipakai oleh yang mulia baginda raja, diinjak. Karena pada saat mereka sudah diubah, mereka tidak bersyukur, mereka tidak pernah puas, maka dewa marah. Pelajaran hari ini adalah supaya anak-anak belajar untuk bersyukur, selalu bersyukur dengan apapun yang kalian miliki. Itu cerita hari ini ya. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.